2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Zoom kali ini kami dari kelompok 9 akan berdiskusi tentang UAS 2. Yang ketua kelompoknya Sewu Hendra Setiawan dan anggotanya Ica Nur Pramanti, Ruzik Bangdani, Febi Desnayunita, Abdul Fikri, dan Witri Wulandari. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Witri. Kepada Witri dipersilahkan. Baiklah, untuk bagian yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di sini kami mengambil dua pembahasan data, yaitu yang pertama student performance in exam dan menghitung diet optimal. Kami menggunakan data yang mengatur nilai gizi, yang di dalamnya terdapat dataset masalah Stigler, di mana yang orang mencoba mencari cara untuk meminimalkan biaya makanan sambil tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Kumpulan data ini memuat harga, sifat gizi, dan fitur lainnya. Untuk bab pendahuluan dari student performance in exam, yaitu adanya persepsi yang menyatakan bahwa ada orang tua yang tidak latar belakang pendidikannya tinggi, belum tentu ia mampu memberi perhatian penuh terhadap pendidikan anaknya, tetapi bisa memenuhi fasilitas belajar yang dibutuhkan anak. Begitu sebaliknya, ada orang tua yang latar belakang pendidikannya rendah, tetapi sangat besar perhatiannya terhadap pendidikan anaknya, tetapi belum tentu bisa memenuhi fasilitas kebutuhan belajar yang dibutuhkan. Namun, pada hakikatnya, sangat berbeda sekali orang tua yang berpendidikan tinggi dengan orang tua yang berpendidikan rendah, yang pasti kelihatan dalam pengaplikasiannya seorang anak dalam kehidupan perilaku sehari-hari. Orang tua yang berpendidikan tinggi, mereka pasti lebih tahu dan mengerti cara mendidik, mengarahkan anaknya, mereka mampu memberikan respon yang tepat dan pengasuhan yang efektif. Sehingga dengan adanya perbedaan latar belakang pendidikan orang tua tersebut dapat membedakan prestasi yang didapatkan oleh seorang siswa. Yang kedua, calculating on optimal diet. Makanan yang bergizi adalah makanan yang berisi semua zat gizi yang penting dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sayur dan buah merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah berperan sebagai antioksidan atau pengangkat senyawa jahat dalam tubuh. Sayur tentu menyediakan karbohidrat seperti wortel dan kentang sayur. Sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jauh seperti alpukat dan buah merah. Oleh karena itu, konsumsi sayur dan buah merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi yang seimbang. Kurangnya konsumsi sayur dan buah dapat memberikan dampak buruk pada mata. Juga dapat menyebabkan anemia dengan gejala seperti lemah, letih, lesu, kurang konsentrasi, dan malas pada anak. Konstipasi juga akan menjadi penyakit yang dialami bila anak kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Witri. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sewu Hendra. Kepada Sewu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi. Baiklah, langsung saja untuk bagian pertama yaitu tabel frekuensi. Di sini dari sekian banyak data yang kami ambil, hanya satu tabel yang kami buat, yaitu tabel frekuensi parental level education, di mana terdapat
di mana terdapat 5 field. Oke, terdapat 3 field yaitu PLOL, frekuensi relatif. Untuk Behler degree frekuensinya 118 atau frekuensi relatifnya 14%. Some College 226, frekuensi relatifnya 28%. Master degree 59, frekuensi relatifnya 7%. Associate degree frekuensinya 222, frekuensi relatifnya 27%. Dan terakhir high school frekuensinya 196 dan frekuensi relatifnya 24%. Jadi total frekuensi dari seluruhnya yaitu 821. Baiklah, untuk yang kedua yaitu kita akan melihat bar chart. Ini merupakan contoh dari bar chart parental level of education, di mana yang paling tinggi yaitu dari some college dan yang terendah dari master degree. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pie chart. Next, Bal. Di sini kita bisa lihat dari pie chart parental bahwa some college merupakan mendapat bidang yang paling besar, yang paling kecil yaitu master degree. Oke, selanjutnya kita masuk ke Pareto diagram. Bisa dilihat bersama Pareto diagram yang kami buat. Di situ sama yang kayak tadi, kalau some college masih yang tertinggi dan yang terendahnya di master degree. Oke, selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Sewu Hendra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ica. Kepada Ica dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 2. Pada bagian 2 ini kami menggunakan deskriptif data. Kami menggunakan data yang mengatur nilai gizi di dalam sebuah keluarga. Dataset digunakan dalam masalah Stigler, di mana orang mencoba mencari cara untuk meminimalkan biaya makanan, sambil tetap mendapatkan nutrisi yang cukup. Kumpulan data ini memuat harga, sifat gizi, dan fitur lainnya. Seperti yang pertama ada ukuran unit, kemudian ada yang kedua ada kandungan protein, kalsium, iron, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, niacin, dan vitamin C. Di sini dapat dilihat pada tabel pada jumlah kandungan gizi dan makanan. Di sini ada mencari median, mode atau modus, varians, skewness, dan covariance. Pada bagian di sini saya hanya menjelaskan dua bagian saja. Yang pertama ada mean dan median. Di sini sudah ada tabelnya, tabel jumlah kandungan gizi makanan. Kemudian pada bagian bawahnya, scroll atas bawah. Nah, di sini terdapat tabel jumlah kandungan gizi makanan. Sudah ada tabelnya dan juga ada diagramnya. Bawah. Saya akan menjelaskan pada bagian mean. Untuk menentukan mean atau rata-rata dengan menggunakan Excel, silakan kita pilih kotak untuk tempat nilai mean atau mean import yang akan ditempatkan. Di sini kami mencontohkan untuk mencari mean atau rata-rata data kalori dengan cara mengklik average sama dengan average dalam kurung F22 karena mengapa F22 karena di sini di bagian kalorinya F22 dan kita tarik. Kenapa F94? Karena jumlah datanya hanya 94 dan begitu seterusnya. Kemudian klik enter, maka nilai rata-rata akan keluar secara otomatis. Kemudian di sini contohnya bisa dilihat pada gambar untuk contoh mencari mean kaloris. Begitu seterusnya untuk mencari rata-rata dari protein sampai vitamin C. Kemudian yang kedua untuk mencari median.
Untuk menentukan median dengan menggunakan Excel, sama dengan proses penentuan median yang berbeda, hanya kodenya. Hal pertama yang dilakukan adalah pilih kontak untuk tempat nilai median, kemudian mencontohkan nilai median dengan cara klik sama dengan median F22, titik 2, F94, begitu seterusnya, kemudian klik enter, maka nilai median akan keluar secara otomatis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ica. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Fikri. Kepada Fikri, kita persilakan. Baiklah, nomor 3 yaitu mode. Untuk menentukan modus dengan menggunakan Excel, hampir sama dengan proses penentuan min dan median. Yang berbeda hanya kodenya. Hal pertama yang dilakukan adalah pilih kota untuk tempat nilai min atau rata-rata kebutuhan akan ditempatkan. Di sini kami mencontohkan mencari modus dari kalori dengan klik mode buka kurung F22 titik 2 F94 tutup kurung. Begitu seterusnya. Kemudian klik enter, maka nilai modus akan keluar secara otomatis. Yang keempat yaitu variance. Variance adalah nilai yang didapat dari pembagian hasil penjumlahan kuadrat sum of square dengan ukuran data n, di mana ukuran data n adalah banyaknya anggota sampel atau observasi. Cara mencarinya, hal pertama yang dilakukan adalah pilih kota untuk tempat nilai min atau rata kebutuhan akan ditempatkan. Di sini kami mencontohkan mencari nilai varian data kalori dengan cara klik sama dengan part P F22 titik 2 F94, begitu seterusnya. Kemudian klik enter, maka nilai varians akan keluar secara otomatis. Yang kelima adalah skewness. Rumus skew ini memiliki fungsi untuk mengembalikan nilai kecondongan pada distribusi. Lebih sederhananya, kita bisa melakukan penghitungan kurva pada program Excel dengan sederhana tanpa harus menghitungnya terlebih dahulu secara manual. Seperti kita ketahui, untuk menghitung kurva, kita bisa melihat dari derajat ketidaksimetrisan dari kurva tersebut. Jika sebuah kurva frekuensi memiliki ekor yang cenderung lebih panjang ke kanan, maka ini bisa dikatakan positif. Dan jika memiliki ekor yang memanjang ke kiri, maka disimpulkan bahwa ini merupakan tanda negatif. Secara teori, perhitungan skewness adalah momen ketiga terhadap min. Cara mencarinya di sini kami mencontohkan mencari skewness data kalori dengan cara klik skew F22.2 F94. Begitu seterusnya. Kemudian klik enter, maka nilai varians akan keluar secara otomatis. Saya kembalikan kepada moderator. Off cam, Feby. Off suara, Feby. Terima kasih, Ica. Terima kasih kepada Fikri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, dipersilahkan. Bagian 3, koferensi dan korelasi. Koferensi TIKP yang terdapat pada Microsoft Excel dapat kita gunakan untuk mencari nilai kovarian populasi, yaitu nilai rata-rata dari hasil deviasi untuk tiap-tiap pasangan poin data dalam dua kelompok data. Cara mencarinya di sini kami mencontohkan mencari covariance dari dua buah tabel, yaitu tabel data kalori dan data protein G, dengan cara klik covariance tik P dalam kurung G23 tik G99, H23 H99. Sesuaikan dengan kolom yang di Excel-nya. Begitu terusnya. Kemudian klik enter, maka nilai covariance akan keluar secara otomatis. Yang kedua, korelasi. Analisis korelasi merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara beberapa variabel. Biasanya di uji korelasi ini akan sangat berhubung dengan uji regresi yang menunjukkan apakah masing-masing variabel saling mempengaruhi.
Meskipun variabel tersebut saling berhubungan erat atau berkorelasi, belum tentu variabel tersebut saling mempengaruhi. Dalam analisis korelasi ini, output yang dihasilkan hanya dalam rentang -1 sampai 1 dan dibagi menjadi korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak berkorelasi sama sekali atau hasilnya 0. Cara mencarinya di sini kami mencontohkan mencari koferensi dari dua buah tabel, yaitu tabel data kalori dan data kalsium G dengan cara korel dalam kurung F23, F99, H23, H99. Begitu seterusnya. Kemudian klik enter, maka nilai korelasi akan keluar secara otomatis. Beginilah contoh tabel dari covariance, tabel covariance, dan tabel korelasi. Oke, segitu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iqbal. Baiklah, hanya itu diskusi dari kelompok 9. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.